kan ada 10 nih. Nah, yang jempol aja itu mengatakan informasi tentang manajemennya kita, manajemen terhadap orang lain, manajemen terhadap diri sendiri. Terus yang ini kadang-kadang kita suka nggak sadar sebenarnya kita memakai topeng apa sih pada saat kita keluar, pada saat kita ketemu sama banyak orang. Halo semua alumni Plat D Bandung. Hari ini siang hari yang hampir kelihatan kayak sore ya. Iya. Saya ditemani oleh Teteh siapa? Dama. Teh Dama ini mungkin coba mau mengenalkan diri. Teh Dama teh apa? Sebagai apa? Kesibukannya apa aja? Mau memberikan informasi apa ke kita gitu? Oke, halo semuanya. Saya Dama. Saya alumni SMA 2. Alumni ya, lupa nanya nih. Beliau alumni SMA 2 angkatan? Angkatan 95. 95. Gitu. Terus pekerjaannya aku sehari-hari sebenarnya lebih ke ada konsul, ada ke treatment. Gitu. Jadi macam-macam deh, mungkin lebih ke arah pemberdayaan ya, empowering ya. Oke. Nah ini konsul nih, konsul apa nih? Mungkin siapa tahu gue bisa ikut konsul ya. Kalau konsul mungkin macam-macam ya. Kalau konsul tuh aku dari mulai ranah pendidikan, dari mulai ranah istilahnya karena aku pekerjaannya ada analisa sidik jari gitu kan ya. Jadi itu salah satunya untuk membaca cara kerja otak sih gitu. Jadi gimana dari sidik jari bisa tahu cara kerja otak kita. Jadi nanti kita dalam kehidupan sehari-hari di pekerjaan, di komunikasi, kepribadiannya kita itu seperti apa gitu. Selain konsul tadi kan gue juga dengar ada treatment ya. Iya. Jadi dari pasti kan si di awalnya konsul dulu. Kita lihat dulu apa nih yang diperlukan. Habis itu baru masuk ke treatment ya. Iya, baru masuk ke treatment. Jadi kalau dulu mungkin dari 2008 sampai 2018 itu kan karena aku belum ketemu sama modalitas ini gitu ya, treatment ini. Jadi aku benar-benar hanya konsul aja gitu. Hanya jadi, konsul. Nggak ada terapi, nggak ada apa gitu, karena itu terapi lebih saya arahkan ke psikolog. Oh, jadi si goalsnya nanti dialihkan ke psikolog gitu. Jadi hanya konsul. Oh apa sih gini-gini ini belum ada sih. Iya, belum ada. Karena dulu kan kalau misalnya dari kerjaan aku yang satu lagi ini yang pertama nih gitu, itu kan lebih ke pendidikan urusannya karena waktu itu lebih ke potensi, bakat gitu. Cuman seiring dengan waktu kok aku lebih tertarik si analisa sidik jari ini tuh lebih dipakai buat ke mental health malahan. Karena aku banyak menemukan hal-hal yang kaitannya ke arah sana daripada tahu potensinya dulu gitu. Potensi kan udah jelas tinggal dibaca gitu. Tapi kan permasalahan-permasalahan yang ada, terus pola yang ada, komunikasinya yang ada, ini kan yang perlu lebih digali lebih dalam. Makanya lama-kelamaan aku lebih menemukan si hal tersebut untuk ke arah treatment. Ya si treatment ini memang aku pakai buat aku dulu, karena setiap kali aku baca report itu aku capek. Soalnya si report ini kan 11 sampai 19 halaman per orang. Aku harus bacakan gitu. Jadi orang punya gambaran. Nah, pada saat aku dapat treatment ini, kok ini nyaman buat aku dan buat tubuh ya terutama. Karena benar-benar beres baca tuh langsung blow on misalnya. Karena banyak informasi yang masuk, terus kita bingung sendiri. Iya. Gitu. Makanya banyak ada pepatah yang lu semakin banyak membaca, lu akan semakin banyak diam. Betul. Berarti itu nggak berarti kita pintar juga. Mungkin kita jadi blow on. Jadi ini yang bener yang mana? Jadi ada space. Ada space-nya. Jadi kita udah ini bener nih. Gitu. Jadi ya dari situ akhirnya aku menemukan ini treatment yang udah aku pakai itu ternyata bisa aku share gitu sama pasien-pasien, sama klien-klien atau dari berbagai kalangan lah istilahnya, dari berbagai umur juga gitu. Nah, si treatment ini bantu aku sebenarnya untuk memperpendek
karena memperpendeknya maksudnya gini, aku kan biasanya harus ngedengerin cerita ya. Betul. Otomatis sekali konsul itu bakal Curhat lama lah ya. banget, jadi Curhat kayak dulu. By the way, busway gitu ya. Sebenarnya kan itu kayak kita buang sampah ya. Iya. Jadi kan aku menerima sampahnya. Iya, sifatnya. iya kayak dulu kan, lu kalau mau curhat gini lah, gua mah tempat sampah deh. Kan Nah, lu bahasanya gitu. begitu kan. Iya, Ya, lu gitu ceritain kan. semua deh ini lu. Tanpa disadari kan sebenarnya itu bikin apa ya, capek gitu. di Capek kitanya. karena lu tuh tempat sampah, semua permasalahan orang lu harus tahu ini dan macam lu ikut mikirin akhirnya kan. Betul, betul. Terus mungkin aku sama ibuku itu kan ibuku psikolog. Kalau aku Psikolog. kan sarjana psikologi ya gitu. Oh. Jadi aku memang agak berbeda gitu. Pekerjaannya tidak di biro, kalau mamaku di biro. Jadi kami suka saling diskusi gitu. Discuss, oke. Mama pun merasa capek nih kalau misalnya kita harus begini terus, ada nggak sih cara gitu. Iya, iya. Istilahnya untuk mempermudah, shortcut lah gitu. Metode lain ya. Betul gitu, dan ke pasiennya juga nyaman. Lalu kita diketemukan lah sama salah satu metode ini, Access Consciousness dari Access Amerika. Consciousness, 2018 aku belajar itu, kami berdua pakai. Jadi buat aku sama mama. Mama juga akhirnya pakai metode itu. Iya, jadi pas pada saat aku izin sama mama, "Ma, aku mau ikutan ini," gitu. Terus akhirnya mama kayaknya denger, gue ikutan juga deh, yakin kata aku. Karena ini beda loh, gitu. Maksudnya ini kayak apa ya, istilahnya satu metode yang tidak Baru ya, umum ya. tidak nggak memakai paradigma lama mungkin ya. Betul, betul. Dan cara frame berpikirnya juga akan jauh lebih berbeda, tidak terlalu form and structure. Iya. Tidak terlalu Lebih terstruktur. praktis. Iya, dan ternyata memang tekniknya jauh lebih mudah gitu buat kaminya, mempermudah untuk bisa menemukan poin-poin lah. Source masalahnya kira-kira apa. Bisa di pointing out-nya tuh lebih cepat gitu daripada kita berjam-jam terus udah kita ngulang. Lebih praktis, tapi apakah detailnya juga dapat? Detail. Kan dulu kan paradigmanya lama ya, kita harus konsul dulu, Betul. jadi janjian, Betul. mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, sampai kita tuh sampai harus tahu detail setiap permasalahan, kita harus korek-korek. Ini ada yang disembunyi ini, kita korek lagi, berarti itu kan berarti detail kan tersampaikan. Nah sekarang dengan metode yang lebih cepat, apakah detailnya juga dapat? Sebenarnya Apakah hanya ngambil garis besarnya terus kita menyimpulkan? betul. Jadi gini, kita akan lebih mendapatkan detail yang paling bermasalah. Yang Oh gitu, inti prioritinya. si core permasalahannya itu Betul. apa? Oh sebenarnya lu tuh core-nya tuh ini. Iya, yang ini tuh sisanya tuh lo yang istilahnya tambah-tambahin misalnya, atau ternyata ini lu tuh bumbuin adalah, jadi apa? gitu, Sebenarnya itu asumsinya. padahal permasalahannya ini. Yes. Tapi lu jadi menyangkut pautkan yang banyak tuh jadi gara-gara ini. Nah, Let's say, kayak let's say misalnya kita seperti pakai itu. contoh ya. Contohnya seperti itu. Contohnya kayak gini, misalnya saya bermasalah nih di kerjaan, aku nggak suka banget sama bos aku, dia soalnya begini-begini, karakternya dia begini, pokoknya gue nggak demen banget deh gitu. Itu pasti udah ke-trigger kan sosok ya, Sosok betul. laki perempuan, laki misalnya. Oh, laki. Ini kaitannya kalau di dunia aslinya dia siapa yang paling pertama? Bapaknya dong. Bapaknya. Oke, bagaimana hubungannya kamu sama bapak kamu? Jadi kita dicepetin. Iya. Komunikasinya bagus nggak? Lu sama bokap lu bagaimana? Yang kayak gitu-gitu. Oke. Akhirnya pada saat saya cuma bertanya kayak begitu, dia bisa ada langsung body reaction. Iya, respon Itu kan ya. langsung. Responnya tuh yang kelihatan dari gestur ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan report itu kamu you're doing fine di pekerjaan, berarti kan ini kaitannya sama sosoknya. Ada apa dengan sosok ini terhadap dirimu? Apa yang kamu lihat? Background terdahulunya ada problem atau tidak? Tuh. Jadi itu paling cepat soalnya. Kalau kita lihat misalnya ada denial, ada apa, secara ini apa ya, gestur tubuh atau Nggak cara dia terbantahkan. menjelaskan Iya. itu tidak bisa Susah membohongi. untuk ini, Iya. betul. Gitu. Lo mau pura-pura juga tapi kelihatan yang minimal ngangkat alis, Iya. ekspresi wajah. Meskipun Iya. gestur dia tidak kaget tapi Iya. wajah udah berubah. Ada kayak gitu-gitunya. Nah, di situ jadi ketahuan kan, lama-kelamaan kita bisa memperpendek situasi ini dengan oke, you mau apa? Langsung ke situ. Langsung tembak aja. Karena gini, kalau kita ikutin ceritanya, sebenarnya orang bisa bercerita apapun yang dia mau. Karena kadang-kadang kita suka minta validasi orang ya. Malah ada curhat tambahan ya. Yang tadinya mau kemana, menggiring kemana, Nah, yang kayak gitu-gitu. curhat colongan. Betul, betul. Jadi aku pakai treatment ini untuk sebenarnya apa sih yang kamu rasain tidak nyaman, pikiran kamu atau tubuh kamu, gitu. Jadi saya udah ada beberapa tuh yang kaitannya langsung direct ke situ. Langsung direct dan efisien. Karena kan sebenarnya orang datang tuh nggak nyaman badannya kan, gitu. Iya capek. Pikirannya juga. Tapi kan kalau kita runutin pikirannya ini nanti dulu, ini aja dulu. Kamu apa yang merasa kamu keganggu banget? Betul. Gue overthinking nih gitu. Atau gue nggak tenang nih di sini. Ya udah, gue langsung direct Apa yang aja. membuat lo seperti itu? Nggak usah ditanya dulu. Gak usah ditanya dulu.
justru. treatment aja dulu. Oke. Tapi kalau udah plong, kalau tiba-tiba udah ada Udah stress, nyaman, udah ini. kamu masih mau bahas itu nggak gitu? Jadi lebih kelihatan, kebukanya tuh lebih mudah. Ngupasnya lebih enak. Iya, karena kalau kita kan Karena ini sudah terbuka juga kan akhirnya kan. betul. Lebih belief ya, lebih percaya. Ini orang yang tepat nih, gue harus buat Ya, gue cerita. orang akhir-akhir ini kayaknya lebih memilih untuk lebih pengen cepet deh daripada bertele-tele. Ya gitu. karena semua speed main cepat ya. Terus metode ini juga lebih mengajarkan aku sebagai praktisi itu untuk tidak judgement, satu itu, dan aku nggak ada ekspektasi. Jadi sebenarnya aku tujuannya tidak menolong, Nah, aku hanya berkontribusi. kontribusi terlepas Gitu. itu nanti finishingnya mau gimana sih. Iya, karena healing itu sebenarnya pilihan mereka, bukan pilihannya Iya. kita. Mau move on atau lo tetap akan di situ Iya, terus betul. bergelut dengan masalah problem lo. Yes, yang I kayak see. gitu. Terus yang asiknya mungkin dari si teknik ini kan aku ada salah satunya nih ya. Mungkin kata-katanya lucu, energetic facelift kan. Energetic facelift betul. Nah ini menarik nih energetic facelift. Energetic facelift itu orang pasti mikirnya langsung Bukan buat faceliftnya John Travolta sama Nicolas Cage ya. sepertinya bukan. Nah, ini, nanti orang facelift, oh ini film itu enggak. Kita bicara yang lain yang lebih edukatif ya, gitu. Yang lebih sederhana lah gitu. Jadi istilahnya gini, kadang-kadang kita suka nggak sadar sebenarnya kita memakai topeng apa sih pada saat kita keluar, pada saat kita ketemu sama banyak orang gitu. Terkadang ada orang yang merasa, kok gue nggak dianggap ya gitu. Tapi padahal dia nggak sadar bahwa dia memang memakai secara energetically itu dia memakai barrier untuk, aduh gue nggak mau dilihat orang, aduh gue nggak mau Sudah dijudge membangun orang. tembok. Sudah membangun tembok tanpa dia sadari, tapi dia malahan bilangnya kok gua kayak Nggak diterima. nggak diterima, yang kayak gitu. Padahal dia sendiri membatasi itu. Betul. Nah, pada saat aku melakukan treatment ini terhadap dia, perubahannya itu yang lebih akan kelihatan. Gitu loh. Sebenarnya apa yang kamu punya penilaian apa kamu sebenarnya gitu terhadap diri kamu dulu. Karena orang lain pun akan menilai hal yang sama Tuh. sebenarnya terhadap kamu, karena kamu sendiri aja melihatkan diri kamu seperti itu gitu. Nah, aku pakai treatment ini tuh untuk ngerilis blockage dari pikiran-pikiran itu, karena kan si pikiran ini ternyata dia menyalurkan ke badan untuk dia begitu adanya gitu. Jadi kayak kalau Lego bongkar satu-satu apa dulu, ini dulu, tapi nggak semuanya lu break out ya. Jadi Ya kayak misalnya gini lah, simple kata, kalau misalnya kita udah punya judgement gue tuh jelek, oke. terus apa yang terjadi? Ya udah lu jelek aja. Iya gitu, tapi kan lu tidak bisa melihat sebenarnya apa yang bagus dari lu jadinya gitu. Ya, my Apa potential yang- is zero misalnya kan. Ya, yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi atau misalnya dari kecil, contoh let's say kayak lu dari kecil udah dibilangin kamu tuh gendut, nanti kamu tuh susah lo dapet pacar gitu. Betul. Mana ada yang mau sama kamu? Karena orang tuanya yang ngomong, itu kan bisa jadi frame berpikirnya dia tuh. Ya sampai gue gede. gendut, ya gue nggak akan dapat pasangan. Gua ya, oke ini. Kayak gitu, tapi nanti dia ngeluh kan gitu. Ngeluh. Tapi kok orang-orang pada nggak mau sih sama gue. Nggak suka apa gitu. karena gue gini, apa gue? Oke, I know. Ya, jadi pada saat aku melakukan si treatment energetic facelift nih, salah Oke. satunya itu ngerilis si belief system yang Belief tadi. system. Karena kan dari kata-kata itu akan terbentuk sebenarnya di tubuh kita. Jadi our mind itu sebenarnya menciptakan realitas tubuh kita gitu. Betul. Tingkat PD apa gitu ya. Ya, di luar negeri juga banyak kan rapper-rapper cewek yang cowok yang gendut bla bla bla, terus siapa menarik juga, ada juga nggak problem kan sebenarnya. Iya. Hanya masalah lu percaya nggak sama diri lu. Iya, tapi kan kayak itu ya, nggak mudah ya, karena Nggak kita mudah, betul. ada patokan-patokan norma yang secara umum dan mendunia Standarisasi gitu, ya. secara umum betul. Kan kayak cantik itu putih, Kayak Ya, gitu-gitu, atau ya cantik itu putih, tinggi itu keren. ya pokoknya kayak model deh gitu dia. Iya, itu yang iya. paling Lu standar, ngarep paling lu bagus. pasangan lu kayak model semua, lu punya apa bro? Punya apa sis? Kalau lu berharap seperti itu, aduh capek. Nah, Gitu. kan tadi kita bicara soal orang yang sudah punya karakter dari kecil dia membentuk sebuah tembok nih. Kan berarti dia di lingkungan A begini, nggak cocok pindah ke lingkungan B, case-nya sama, pindah ke sini case-nya selalu begitu. Jadi kayak mencelok. Ya. Nah, kita bicara ini kasus yang tadi kita bicarakan adalah something wrong sama si one person ini.
Nah, kalau misalnya ini ada orang unik, karena gue setelah menemukan ada beberapa teman gue, kalau gue kan ya menerima siapa aja ya, karena dari berkomunikasi pasti selalu ada ilmu baru. Gue menemukan 1, 2, atau 3 orang yang menurut gue ini unik. Tapi kan dia hanya bisa dipahami oleh yang unik juga. Tapi orang secara umum tidak menerima dia, misalnya bingung gue sama dia mah, aneh dia teh. Nah, ini ngatasinya gimana sih orang unik ini? Apa dia harus berkumpul dengan orang unik lagi? Enggak juga sih. Kan ada ya yang kayak gitu kan. Ini orang tuh unik gitu. Ini orang unik, dia punya, terus dia punya main sendiri. Ada, gue mah gini. Kan ada yang begitu ya, gue mah gini gitu. Selama yang gue lakukan tidak mengganggu orang, tidak menggini orang, ya udah gue tetap begini. Kan ada yang orang unik gitu, ada. Tapi tidak mudah diterima oleh kalangan umum gitu. Nah, yang kayak seperti itu gimana kira-kira? Kan menarik, lucu nih. Kita bisa lihatnya tuh begini, terkadang memang orang unik itu rasa-rasanya sama orang yang umum. Betul. Atau yang ya kita bicara unik dan umum normal ya, nah, gitu, atau rata-rata yang biasa-biasa aja gitu. Itu tuh terkadang mereka merasa orang yang unik ini tuh lebih mencolok kan? Lebih mencolok. Secara energetically juga mereka merasanya tuh yang normal-normal ini seperti terintimidasi oleh orang ini. Mereka merasa lebih superior juga ya. Jadi apa ya, kayak nah, gue mah lebih pintar dari lu. Gitu, gue lebih hebat, gue lebih keren gitu. Kita jadinya kalau misalnya si orang yang unik ini merasa gue nggak enak atau nggak nyaman gitu dengan situasi itu kita fasilitasi gitu. Sifatnya kita fasilitasi itu adalah ya kita ajak ngobrol dia gitu, bahwa kita pada dasarnya begini, tapi apa sih yang sebenarnya kita bisa kontribusikan ke orang-orang gitu sebenarnya. Si gift lu ini, si gift lu ini bisa lu pakai. Bisa jadi kan sebenarnya orang-orang yang di sekitar ini sebenarnya pengen kayak dia gitu, tapi karena terlalu mencolok banget, lebih baik ngomongin hal jeleknya daripada hal bagusnya. Betul. Gitu. Itu kan karena dia nggak bisa gitu. Ya, jadinya itu yang dicari adalah kurangnya. Gitu. Biasanya sih kita apa ya, kalau si orang yang unik ini sampai stres ya kita bantu sama ada satu. Ya, sampai ada sih beberapa temen gue yang stres, kok gue kayaknya susah banget sih cari temen. Betul. Ya kita kasih si sesi bars itu dulu. Maksudnya untuk ngerilis dulu sebenarnya ketakutannya kamu tuh apa gitu. Karena kita nggak bisa stop orang untuk nggak judging. Kita nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Orang, gitu. Kita kalau udah di luaran ya publik, kita harus menerima apa penilaian publik kan, terlepas baik buruknya gitu. Iya, jadi ya udah kita coba aja untuk istilahnya kita lihat. Tapi kalau misalnya aku dari fingerprint, aku kasih lihat gitu, terus kamu mau rubah gimana nya? Ini kan udah istilahnya ciptaan blueprint lo fixnya seperti ini. Bagaimana kamu bisa pakai ini gitu istilahnya untuk satu apa ya, kontribusi lah buat diri kamu sendiri sama buat sekitar. Gitu. Jadi kalaupun tetap ada judgement, tetap istilahnya ada orang yang tidak suka, kamu persilahkan. Kalau kita bilangnya pakai teknik allowance aja. Allowance, oke. Kalau teknik allowance itu sifatnya kita tidak judging lagi, tidak ikut-ikutan judging juga ke orang, tidak ikut expect juga untuk harus diterima. Itu akan jauh lebih freedom buat kamu gitu. Itu biasanya kita ingetin ke merekanya seperti itu. Jadi lebih freedom itu dia lebih yang ya kalau lo mau temenan ya silakan, kalau enggak ya gue sudah membatasi gue seperti ini gitu. Pokoknya intinya kalau di aku tuh ya, kalau misalnya ngobrol, mungkin aku akan lebih bertanya definisi yang kita miliki tentang baik itu apa, salah itu seperti apa, lalu kita coba untuk cocokkan dengan yang punya orang lain. Standar lu bener tuh apa, standar lu salah tuh apa, sehingga kita tahu jadi melihat sejauh mana sih jadinya kita istilahnya menanggapi ini semua, sehingga kamu akan menurunkan level stresnya kan. Kalau kita udah tahu definisinya udah beda gitu. Udah mah unik, terus overthinking kan bahaya banget ya maksudnya. Padahal dia punya suatu potensi gift yang bisa dikontribusi. Kebayang dulu tuh sebelum aku punya si teknik ini tuh, aku kan cuma tahu analisa sidik jarinya aku seperti apa gitu. Jadi ternyata memang pada dasarnya aku orangnya holistik nih, cara berpikirnya dari segala sudut pandang. Terus aku memang orangnya overthinking karena bisa analyze apa segala macam. Jadi penuh waktu itu. Mumet banget. Tapi aku bisa paham si orang yang rasional banget gimana, orang yang feel banget gimana, orang yang insting banget gimana, cara berpikirnya, cara ngambil keputusan segala macam. Nah, aku bisa ngomong sama mereka gitu loh. Untuk istilahnya gini loh, saya offering, jadinya tuh lebih offering possibility-nya. Apa itu juga karena sudah terlatih, sudah sering
orang berkonsep. Iya. 2008 sampai hari ini. Iya, maksudnya kan ini mah udah kayak klien gue si A, kurang lebih seperti Nah, ini. itu kita mesti uncreate and destroy setiap kali. Karena kita nggak bisa selalu punya frame itu. Oh, nggak boleh. Jadi setiap individu itu memang harus dibedakan ya? Setiap hari saya harus tetap respect bahwa mereka bisa. Oh, tidak bisa di box, di kotak-kotakin bahwa ini tipikal A, tipikal B, C, D, sampai Z. Jangan. Itu yang membuat mereka jadinya terlimitasi. Jadi sudah terbentuk, lu tipikal B deh, lu tipikal G, lu tipikal C gitu. Susah kan? Jadi kan kayak misalnya astrologi aja gitu udah tahu ya gitu. Oh, lu mah tipenya gini. Kayak yang mati aja gitu, lu nggak bisa apa-apa. Sementara kalau dari kerja otak gitu ya, dari fingerprint itu kan kita punya perangkatnya tiga-tiganya. Kalau dari bentuk sidik jarinya itu yang dikasih tahu yang dominannya. Oh, dari sidik jari ini lebih dominannya dulu. Berarti dia yang duluan maju. Tapi kan di kerja otak yang lain masih bisa. Berarti kan kita sebenarnya dinamis. Kita sebenarnya bisa situasional berdasarkan kebutuhan. Betul. Cuman karakter base-nya kita udah tahu apa dulu sehingga kita tidak melihat itu sebuah kekurangan. Nah, itu kenapa manusia kan makhluk sosial ya, lebih fleksibel, menerima feeling, pengalaman dan lain-lain itu seharusnya itu yang lebih harus digunakan sih ya. Jadi nanti sesama kita tuh sebenarnya tujuannya kan lebih harusnya berkontribusi ya, instead of kita melihat lu tuh salah, lu tuh jelek atau lu tuh apa. Besar kecilnya kontribusi, tapi lu harus tetap berkontribusi pada intinya kan. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ini kan bukan perkara benar salah, ini perkara choice-nya nggak tepat. Setuju. Gitu. Ini perkara istilahnya kita kalau choice-nya nggak bekerja buat kita ya choose something else gitu. Berarti udah gitu doang. Ya orang kan selalu mencari goals-nya kan siapa benar siapa salah ya kan, berhasil atau gagal. Kan tidak semuanya dinilai dari situ ya. Dan semua tuh ya hidup mah nggak berkompetisi kan sebenarnya. Harusnya, tapi kan kita memang di-build kalau mau berhasil harus kompetisi kan. Harus kompetitif. Ya dari kecil. Kalau punya semangatnya boleh, tapi jangan julid lah. Jangan julid. Kita dari kecil gak gitu. Semua nilai kita gede, tiba-tiba satu mata pelajaran, kok kamu matematika merah, tapi tidak dilihat ketika yang lainnya nilainya bagus. Betul. Atau bisa gini, matematika merah, sebenarnya kalau secara fingerprint dia bagus ya, tapi dia sebel sama gurunya. Bisa jadi. Itu drop langsung. Betul. Gitu. Jadi kayak temen gue dulu ya dari temen gue tuh SD SMP tuh barengan sama gue. Ini matematika pinter nilai 10 terus bapak. Pas sampai kuliah bokapnya sampai harus bilang dia tuh ke teknik sipil yang notabene hitung-hitungan. Yang terjadi dia udah nggak suka karena gue udah bosen, gue udah jenuh. Iya kebayang lah dari kecil gue suka bukan berarti gue hobi. Betul. Jadinya begitu dia. Not for life gitu. Gue suka jadi ngulik angka bla 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 dia suka. Tapi ketika dia sudah ke jenjang kuliah kan itu sudah menjadi sebuah profesi. Dan dia berpikir jadi mindsetnya sudah menolak. Loh, berarti gue nanti sampai mati gue dengan angka dong. Betul. Jadi itu yang akan kelihatan. Betul. Ada yang namanya sudah bawaan bakat. Berarti pada saat dia menyelesaikan matematika dia memang bagus. Tapi yang namanya potensi itu beda lagi. Betul. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ini bakat segini, tapi kalau misalnya ternyata dia punya potensinya di sini, jadi istilahnya ini ada sesuatu hal yang lebih. Betul. Karena dia akan put effort di situ, karena dia akan ada interest di situ, gitu. Jadi ada nilai-nilai lain lah istilahnya yang akan membuat pemilihan-pemilihan. Betul. Dia bilang ya bukan berarti gue suka tapi gue sampai. Cuman kan nggak ada bukti, jadi kan nggak bisa ngomong ya. Betul, kan kayak metode ini kan belum ada. Iya, buktinya kan dulu lebih ke nilai. Nilai sudah berbicara gitu. Jadi orang kan berpikir kalau nilai kayak rapot tuh sudah melakukan data atau statistik valid bahwa anak lu suka itu ini. Kali ya mungkin aku mencoba untuk mengambil arahan lain dan kebetulan pada saat itu memang di offer ya gitu untuk akhirnya berkembang bareng sama analisa sidik jari itu jadi langsung ke arah sana gitu. Karena waktu itu aku pernah ada kejadian aku memakai psikotes. Itu kan mendiskreditkan psikotes sama sekali ya. Karena itu tetap harus jadi komplementer gitu. Karena gini. Standar komplementernya memang di situ psikotes. Lu harus tahu bahwa kalau psikotes itu performance.
Jadi yang aku baca itu modalnya. Si modalnya ini tuh udah dipakai seberapa baik. Kalau performance itu psikotes berarti tergantung dengan apakah dia paham instruksi atau tidak. Berarti dia sedang memperlihatkan kondisi saat itu. Makanya kan psikotes itu dalam jangka waktu 6 bulan itu kita harus ngambil lagi. Jangan dalam jangka waktu dekat gitu loh. Iya, iya. Nah kalau si sidik jari ini udah terbentuk dari 13 minggu masih dalam kandungan. Iya. Gitu loh. Berarti kan sudah seberapa besar kita pakai ini. Iya. Sehingga ini akan terlihat di psikotes. Jadi kita ada benang merahnya untuk mempermudah gitu loh. Apa yang perlu dari informasi yang kita ketahui dari orang ini, gimana caranya nanti untuk solusi keluarnya nih kalau misalnya ternyata sekolah nggak cocok atau kerjaan nggak cocok atau komunikasinya salah, atau ini pekerjaannya terlalu banyak atau apa, itu tuh semua kelihatan gitu nanti. Sebenarnya gini, gue pengen tahu nih psikotes. Gue tuh sampai sejauh ini mungkin bisa ada 10 kalian lah psikotes ya. Nilai gue tuh tidak pernah stabil. Oke. Ngaruh gak sih sama mood? Di saat gue nggak mood nih, ngapain sih gini-gini? Kalau memang base dasarnya dirimu itu adalah dominasinya limbic system ya, berarti feel, orang feel. Orang feel kan itu memang ngaruh nggak sih ke nilai? Sama mood, jadi nggak kan? Iya. Aduh sih gue banyak kerjaan nih, ngapain sih begini-begini gitu. Iya. Yang tiba-tiba kayak gue dulu, kayak di kantor gue dulu, gue lagi banyak deadline dan macam-macam, tiba-tiba disuruh psikotes. makanya sekarang bagian psikotes, alah ini makanya nggak bisa maksimal kerjaan gue tuh lagi banyak ini nih. Terus kerjain yang mikirin begini, ini ada 6 kotak 2 segitiga jadiin apa, ini ada tinggi. Aduh, konsen gue tuh sudah ke tempat lain. Itu makanya kenapa aku senang ketemu sama fingerprint ini. Sebenarnya jadinya kita juga bisa tahu posisi. Ya kita balik lagi ya, tidak mengatakan bahwa psikotes itu enggak. Cuman ini bisa jadi benar-benar kita fair sama orangnya sebenarnya itu gitu. Kan ada orang yang merasa tidak fair juga kan. Saya waktu itu merasa nggak fair banget karena waktu psikotes itu anak-anak PGTK untuk kematangan SD. Hasil dari gurunya bagus. Tapi kok hasil psikotesnya enggak. Nah, di situ itu banyak tuh kemarahan. Iya, itu seru tuh kemarin seperti yang gitu. Makanya saya menambahkan adanya ini gitu. Karena apa? Ya ini jelas itu benar-benar peta. Kalau yang satu lagi, jadi kita bisa tahu kondisinya dia at this moment. Anak ini kalau nerima instruksi itu udah cukup cepat paham tidak? Atau dia dalam kondisi situasi baru, adaptasinya cepat atau enggak? Ya, situasional. Kan informasi itu. Ya, situasionalnya ya, betul. Ya ini sekarang laporan dari guru itu laporan 3 bulan. Ini kan laporan sehari gitu. Iya. Beda dong. Beda gitu. ya. Iya. Itu deh ceritanya. Iya, makanya juga waktu itu juga jadinya kan hasil psikotesnya beberapa kayak sekelas manajer atau supervisor lebih rendah psikotesnya daripada bawahannya, kan ya lucu. Jadi malah jadi omongan. Sebenarnya kalau dari psikotes gue tuh lebih pinter dari ini gue. Iya, kalau dia lagi males. Iya, jadi kerjainnya. Iya kan sekarang karena mood doang. Kan kayak supervisor, manajer, GM kan ya lebih banyak yang penanggung jawab kan, limitnya lebih banyak, ini lebih banyak. Terus, gue udah tua nih ngerjain psikotes gini. Nah, yang lebih bawah kan beban pekerjaannya lebih sedikit, bla bla bla. Psikotes ya senang-senang aja, jadi nggak kerja nih, harus psikotes. Dia mengerjakan lebih bahagia mungkin ya gitu. Pas hasilnya keluar kan, gue lebih pinter loh dari manajer gue, jadi banceng-cengan gitu. Ya balik lagi, ini tidak membahas psikotes. Bukan. Jadi ini itu ada metode baru. Bener-bener kerjasama malahan. Betul. Gitu. Jadi mungkin sebagai pembanding, mungkin. Betul. Bener-bener komplement. Tapi benar-benar ya dari si sidik jari ini kita bisa terlihat ya. Jadi kebayang. Ini 10. Kita ada 10 nih. Nah, yang jempol aja itu mengatakan informasi tentang manajemennya kita, manajemen terhadap orang lain, manajemen terhadap diri sendiri. Terus yang ini lebih ke analisa berpikir, mau kreatif, mau yang logik. Terus yang jari tengah lebih ke tindakan kita untuk artistik, tindakannya kita untuk operasional seperti apa. Lalu jari manis itu untuk komunikasi, verbal, non verbal. Lalu yang kelingking ini kaitannya buat ke lingkungan, gitu. Kebayang, jadi ini sebenarnya sudah ada blueprintnya. Jadi kita kalau misalnya ada masalah di beberapa di situasi-situasi tertentu, kita cuma tinggal ngelihat ini.
gitu. Oke. Kalau misalnya kamu bekerja di lingkungan yang sangat-sangat kompetitif, ada challenge, terus bener-bener apa ya istilahnya ketat lah gitu tentang quantity, dikasih sama orang field yang senengnya kualitas, bentrok nggak? Gitu loh. Yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita bisa bicarakan hal seperti itu akan meminimalisir tingkat stres ya Wah, sebenarnya oke. gitu di orang. Jadi lu harus paham ya, bikin stick game itu berarti nggak asal loh. Ya, kita runut nih ya. Jempol tadi buat apa? Buat manajemen. Manajemen. Lu kiri kan buat ngarahin kursor. Yang ini ABC lu harus kalau misal main bola itu buat Ini umpan zaman lambung. kapan ya, Pak? Yang gamenya yang mana sih? Iya, PS si Oke. jempol. Tadi yang jadi telunjuk buat apa? Buat analisa berpikir yang Analisa kreatif. berpikir, lu kapan lu harus lari cepet, kapan lu harus umpan lambung. Kayak jari tengah, jari tengah buat apa? Tindakannya. Tindakan lu, Operasional, ya. lu strategi kan tuh R2 L2 kan, lu strateginya lu bertahan gimana ini benar. Nah, yang jari manis Verbalnya, non verbal. Lu jarang banget ngobrol sama temen lu kalau main PS, bro. Ya, paling cuma seperlunya doang kan. Wah, lu mau gol nih gitu-gitu. Kalau kelingking, Clicking itu terhadap lingkungan, adaptasi terhadap wah lingkungan. nggak mungkin lu nggak akan inget ada tukang beca lewat, tukang bakso lewat, tukang isi jalan, lu nggak peduli. Dua jari ini lu nggak kepake, itu kenapa di stick PS atau stick Xbox dua ini nggak pernah dipakai, pasti 3 jari ini. Berarti nggak asal, berarti sudah ada R&D-nya sudah dibentuk. Sudah ada. Iya. Dan kita temukan kenapa stick PS memakai 3 jari ini. Itu ini ya. Gue baru tahu. Tadi gue menarik pas kita beliau membicarakan masalah itu. Ini berarti, oh, wah, pantesan gue main PS kendali ada di sini. Iya. Oke. I know. Jadi seru ya brand itu. Oke. Ya, mungkin di sini kliniknya di mana aja? Kalau di Bandung kan dia dengar di Bandung Jakarta ya. Aku Bandung itu di Jalan Halmahera. Jalan Halmahera, Namanya Dama Center. Dama Center. Lantai 2. Nomor Halmahera nomor Nomor 4. nomor 4 ya. Kan biasanya Halmahera orang patokannya Rumah Sakit Halmahera nih. Jajarannya tuh seberangnya. Itu di kafe. Oh, di kafe. Ini di kafe, di Kamasan. Kliniknya di kafe. Jadi bisa sambil 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 ngafe, ngobrol santai. Weh, kompak nih ini. Udah mulai kebangun chemistry-nya nih. Ya, ngobrol santai. Oke. Tinggal ini kita lihat apa yang Harus bikin appointment nggak, janji atau langsung datang aja? Iya, harus bikin appointment karena sebenarnya aku di Dama Center itu praktisi ada banyak. Cuman kalau untuk analisa sidik jari memang saya sendiri. Nah, sendiri. Untuk praktisi yang sifatnya buat buang sampah dari pikiran, perasaan, emosi dan tubuh itu memang kita praktisinya banyak. Jadi Dengerin. bisa appointment dulu. Buanglah sampah pada tempatnya. Tuh. Juga buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lo inget-inget. Lu cari masalah. Kalau yang Jakarta? Kalau yang Jakarta kebetulan aku di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya, Tanjung Barat. betul. Itu Sebenarnya kafe juga enggak konsepnya? Oh, enggak. Kalau itu ada bener-bener apa, klinik. Sebenarnya di situ ada biro. Jadi aku bareng sama mama gitu. Oh, mama yang Jakarta mama ya. Gitu. Kalau mama kan tinggalnya di Jakarta. Jadi Tapi aman ya. aman. Kan biasanya kalau satu profesi antara anak dan orang tua Betul. selalu ada Kita lebih enak komunikasinya, rules itu lebih bagus. kebayang gitu. Jadi Kalau sama psikolog jadi lebih memahami satu sama lain. Coba kalau kayak gua malah bokap sama arsitek. Oh, desain lu jelek, desain lu kuno. Nah, gitu. ya untungnya sih kalau misalnya aku sama mama kan awalnya karena aku disidik jari mama di psikolog itu kan agak gini dulu. Betul yang tadi kita bicarakan kan. Gitu. Oh ini kayaknya mah komersil nih gitu. Lagi cari duit nih kan waktu itu sempat dibilangin kayak gitu. Kalau saya mungkin karena saya suka ya gitu. Jadi benar-benar saya dalamin sampai hari ini tuh ini sebenarnya dari reportnya bisa dapat apa aja. Iya. Makanya saya ngobrol. Siapa tahu cocok dicoba dulu. Gitu. Dan akhirnya suka dan mendalami. Sampai hari ini sih memang orang-orang ketemu sama Dama itu pasti pakai itu. Iya. Gitu. Mungkin yang di Bandung, mungkin banyak kan ada di Bandung atau yang alumni pelatih yang dulu sekolahnya pasti di Bandung ya pastilah SMA pelatih pasti di Bandung. Dia sana ke Jakarta, weekend mungkin ya bisa ke Halmahera nomor 4 Ya. ke Dama Center.
appointment dulu, mungkin ada yang harus dibuang sampah-sampahnya. Suka ada event juga aku. Suka ada event. Jadi ada event-event yang sifatnya memang tentang untuk itu buang sampah. Buang sampah. Tapi jangan bawa sampah-sampah dari rumah lu bawa. Bukan. Ini bukan TPS. Sampah recycle. Coba diingat gitu, ini bukan TPS terus bawa sampah. Ini sampah-sampah yang kaitannya dari pikiran, perasaan, emosi gitu yang sudah mengganggu ke kinerja tubuh misalnya. Mengganggu lu beraktivitas, berpikir, berkomunikasi dengan sekeliling lu. Iya. Ya udah itu Gitu. aja. Thank you. Semoga banyak yang saat ini punya masalah dengan sampah. Situasi aja, jangan masalah. Situasi yang sedikit rada ngeganjel ya. Pengen ada perubahan. Ada gitu, perubahan. Dicoba aja dulu. Jangan berpikir ya sedikit aja. Oh ini mahal nggak sih? Ini gimana sih? Oh nanti ribet nggak sih? Nggak. Mending sakit atau mending betul. Kita buang Betul. Daripada jadi penyakit gitu ya, maksudnya kan. Kayak apa kayak gitu malas banget. Yang penting mah lu datang dulu, ngobrol dulu, tanya dulu informasinya. Jangan dilihat dari luar. Oh ini bakal begini nih. Oh ini yang baru nih kelihatannya bakal ribet. Nggak. Lu datangnya dulu. Coba konsul dulu. Kalau cocok, gas. Kalau nggak cocok, ya udah itu kos-kos yang lu terima, bro. Cari lagi yang lain. Jangan berhenti di situ. Nggak perlu kedemelin yang ini nggak bagus. Santai aja. Banyak di luar sana ya. Ya, itu aja Teh Dama. Semoga sukses terus. Sama-sama. Metodenya semoga semakin berkembang ya. Mungkin nanti bisa bikin metode baru lagi. Mungkin bisa penciptaan yang baru ya. Trial error. Ya, Mudah-mudahan kita doa yang terbaik produk Bandung. Oke, terima kasih Alumni Plat D Bandung. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Oke, thank you. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.